Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib kami dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang suatu kitab dengan judul Milal wa Nihal. Buku ini ditulis oleh seorang yang bernama Abu Alfat Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani pada tahun 548 Hijriah atau bertepatan dengan 1153 Masehi. Karya ini merupakan karya monumental dalam sejarah pemikiran Islam, khususnya dalam bidang teologi atau kalam, filsafat agama, dan juga studi perbandingan agama. Arti dari milal sendiri yaitu Adyanu Jama'atul Kubra atau agama-agama atau golongan besar. Jadi, dalam buku Milal menjelaskan tentang suatu agama dan juga golongan-golongan besar. Sementara Nihal yaitu Al-Furuq al-Madzahib as-Saghirah, yaitu menjelaskan tentang sekte-sekte ataupun aliran-aliran kecil. Dalam Milal menjelaskan beberapa agama berupa Zoroastriya atau Zoroaster, Al-Mandaiyah, Al-Yahudiyah, An-Nasraniyah, Al-Hindusiyah wal Buddhiyah, As-Sabi'ah, kadalika falsafah Al-Yunaniyah. Sementara di Nihal menjelaskan beberapa sekte, yaitu seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, Al-Jabariyah, kadalika Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yaitu Milal. Dalam Milal menjelaskan Zoroastriya atau Zoroaster. Zoroaster sendiri merupakan agama yang beriman atau mengimani pada Azur Mazda, yaitu Tuhan terang, dan Ahriman atau ruh sebagai roh jahat. Yang kedua yaitu Mabda'u Azdawajiyah Al-Kauniyah, yakni konsep dualisme kosmik antara kebaikan dan juga kejahatan. Dan ketiga yakni Mumarrasah ibadah an-nar ataupun praktik penyembahan api sebagai simbol kebenaran. Dalam buku ini mengkritisi bahwasanya Zoroaster bertentangan dengan tauhid karena menganggap kejahatan sebagai entitas kekal. Lalu agama kedua yaitu Al-Mandaiyah atau kita bisa sebut sebagai Manisisme. Apa itu Manisisme? Manisisme adalah gabungan antara Zoroaster, Kristen dan juga Buddha. Dalam Manisisme ada dualisme ekstrim, dunia materi sebagai jahat dan roh sebagai hal yang baik. Adapun juga agama ini didirikan oleh Mani. Mani adalah orang yang mengeklaim bahwa dirinya itu adalah nabi. Dan buku ini mengkritisi bahwasanya Al-Manisisme ataupun agama Manisisme ini menolak adanya wahyu dan menganggap tubuh manusia sebagai penjara. Lalu agama selanjutnya yaitu Yahudiyah. Apa itu Yahudiyah? Yahudiyah adalah suatu agama atas ajaran yang berdasarkan dalam kitab Taurat dan juga Talmud. Mereka berkeyakinan bahwasanya Yahudi adalah syu'ub muhtar ataupun sebagai kelompok terpilih ataupun kaum terpilih. Ini menurut Yahudi. Adapun dalam buku ini menjelaskan beberapa sekte yang terdapat di dalam agama Yahudi sendiri, yaitu seperti Al-Farisi dan Saduki. Di dalam Milal mengkritisi bahwasanya Yahudi merupakan bukan agama tauhid karena mereka menolak nabi-nabi terakhir termasuk Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah Nasrani. Dalam kepercayaan Nasrani itu berisi tentang ajaran bahwasannya Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Kemudian yang kedua, mafhum Tsalus, yakni Trinitas.
bahwa adanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan juga Roh Kudus. Adapun pembagian yang keempat itu, yang ketiga adalah terdapat sekte kecil seperti Ortodoks, Nestorian, Monofisit, Melkite, dan lain-lain. Sehingga Asy-Syahrastani ini, beliau itu mengkritik bahwasanya Trinitas sebagai penyimpangan dari pada tauhid. Yang kelima yaitu adalah Al-Hindusiyah wal Buddhiyah. Dalam kedua agama ini terdapat 3 poin besar, yaitu yang pertama adalah penyembahan berhala dan konsep reinkarnasi. Adapun yang kedua, al-imanu bil barahiman, yakni keyakinan pada Brahman dalam keyakinan Hindu, wan nirvana fil Buddhiyah, dan juga nirwana dalam Buddha. Nirwana sendiri yaitu posisi tertinggi dalam ajaran Buddha. Dan yang ketiga itu adalah Asy-Syahrastani sendiri menyebut Buddha sebagai Nabi Akhlak. Kenapa demikian? Karena Nabi Akhlak sendiri itu bukan. Karena Buddha sendiri itu membawa ajaran moral yang paling tinggi, dan juga Buddha itu tidak menganggap dirinya sendiri sebagai nabi, melainkan hanya pembawa moral, moral-moral penting. Sehingga Asy-Syahrastani di sini beliau mengkritik bahwasanya ajaran Hindu dan Buddha merupakan agama yang syirik, sebab kedua itu menyembah berhala dan juga meniadakan akhirat, karena keduanya mempercayai adanya reinkarnasi. Kemudian yaitu yang keenam adalah as-sabi'ah. Di dalam kepercayaan ini terdapat 3 poin besar, yaitu yang pertama jama'atun ta'budu al-kawakib wal ajram as-samawiyah, yakni kelompok yang menyembah bintang dan juga planet. Adapun yang kedua, itu di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 62, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabi'ina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sehingga mereka ini dianggap sebagai ahli dhimmah. Ahli dhimmah sendiri itu adalah suatu kaum yang mana mereka tidak mempercayai agama Islam, tetapi mereka hidup dan menaati peraturan Islam di dalam negeri Islam itu sendiri. Adapun yang ketiga, kaum Tabi'in ini dianggap sebagai kelompok yang masih dilindungi dalam Islam. Sehingga Syahrastani di sini tidak mengkritik dengan kritikan tajam terhadap kepercayaan yang satu ini. Disebutkan lebih lanjut bahwasanya Sobiah sendiri dibagi menjadi dua sekte aliran. Yang pertama adalah Sobiah Hunafa dan juga Sobiah Musyrikin. Sobiah Hunafa di sini disebutkan bahwasanya mereka yang masih mengikuti ajaran Islam, yaitu tauhid. Sedangkan Sobiah Musyrikin di sini yang mana mereka itu sudah melenceng dari ajaran tauhid. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara singkat tentang falsafah Yunania. Di sini saya akan bahas secara singkat tentang para filosof Yunani yang dikenal juga sebagai hukama. Yang pertama seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan Pythagoras. Mereka adalah pemikir besar yang sangat mengandalkan akal untuk mencari kebenaran. Karena itu, pemikiran mereka sering disebut sebagai agama akal. Jadi, meskipun kita mengambil manfaat dari logika dan cara berpikir mereka tadi, tetapi kita sebagai umat Islam tetap harus menjadikan wahyu sebagai landasan utama kita. Selanjutnya, tidak memiliki dasar wahyu dan menolak kebangkitan jasmani. Nah,
Ini merupakan salah satu dari kritikan yang dilontarkan oleh penulis tentang pemikiran falsafah Yunani. Selanjutnya, Nahal. Dalam kitab ini kita akan membahas pertama tentang Khawarij. Khawarij merupakan kelompok pertama yang muncul setelah Perang Siffin, Ba'da Ma'rakati Siffin, di tahun 37 Hijriah. Nah, ciri khas mereka ini yaitu yukafiruna martakabil kabiro. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Bahkan sebagian sahabat Nabi pun tidak luput dari vonis mereka. Di antaranya terbagi menjadi beberapa sekte ya. Yang pertama Azarikoh, kelompok yang paling ekstrim bahkan menghalalkan darah orang yang berbeda pendapat gitu. Selanjutnya Najdat. Najdat ini cenderung lebih moderat. Terus setelah itu Ibadiyah, yang mana dia masih ada sampai sekarang, khususnya ada di daerah Oman dan sebagian Afrika Utara. Selanjutnya Syiah. Syiah berkeyakinan ya takiduna ana alian wa alal bait hum a'imatan mu'ayyinun minallah. Mereka berkeyakinan bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini dan Ahlul Bait adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Allah secara langsung. Nah, dari Syiah ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Berikut merupakan 3 kelompok utama. Yang pertama, Zaidah, mengikuti Zaid bin Ali dan secara pemikiran lebih dekat dengan Ahlus Sunnah. Setelah itu, Imamiyah atau Syiah 12 imam yang mempercayai adanya Imam Gaib dan kedatangan Imam Mahdi. 12 imam. Setelah itu ada Ismailiyah yang mereka yu'minu Nabi Ismail bin Ja'far martabata bidaulah. Nah, di sini mereka meyakini bahwasanya Ismail bin Ja'far sebagai imam dan punya keterkaitan sejarah dengan dinasti Fatimiyah di Mesir. Nah, dalam buku ini mengkritisi bahwasanya Syiah adanya gulu melampaui batas seperti menyamakan Ali dengan Tuhan. Nah, di sini adanya gulu seperti sikap berlebihan dalam memuliakan seorang Ali. Seperti mengangkat Ali sampai ke tingkat ketuhanan yang tentu bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, Mu'tazilah. Madhab Aqlani Nasya'afi Qarnaini Sani Wasalis Al-Hijri. Jadi, di sini membahas tentang Mu'tazilah, salah satu aliran teologi rasionalis yang muncul dan berkembang pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Aliran ini dikenal sangat mengutamakan akal. Nah, mereka membangun pemikirannya ini atas 5 prinsip utama, mabadi'ihim al-khamsah, yaitu yang pertama, tauhid. Mereka menolak sifat Allah yang menurut mereka menyerupai makhluk seperti bertempat atau terdengar. Setelah itu al-adil. Allah itu maha adil, Allahu adil. Karena itu manusia punya kehendak bebas dan tidak bisa disalahkan atas perbuatan yang dipaksakan. Selanjutnya, al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du bisawab wal wa'id bil iqab. Waqi' la malah. Jadi di sini janji dan ancaman Allah itu pasti terjadi. Maksudnya, pelaku dosa besar pasti dihukum kecuali benar-benar dia bertaubat. Selanjutnya, manzilah bainal manzilatain. Pelaku dosa besar tidak disebut mukmin, tapi juga belum kafir. Posisinya di antara dua posisi baina manzilata ini. Setelah itu, amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mereka menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maksudnya di sini mereka mengajak kepada kebaikan dan an-nahyu 'anil munkar dianggap sebagai kewajiban mutlak bagi mereka. Jadi di dalam kitab ini juga mengkritik tentang anjir tentang tentang pemikiran ini, terutama karena mereka terlalu mengandalkan logika. Bahkan sebagian dari mereka menolak hadis-hadis sahih dan juga menolak mukjizat para nabi jika dianggap tidak masuk akal.
Selanjutnya adalah mazhab atau aliran Murji'ah. Di dalam Murji'ah ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 poin besar, yaitu yang pertama, Murji'ah menunda penghakiman terhadap pelaku dosa besar kepada Allah. Dan yang kedua, bahwasanya mereka percaya bahwa iman adalah pengakuan hati saja dan amal tidak mempengaruhi keimanan mereka. Bisa dikatakan bahwasanya ibadah mereka hanya dilakukan dengan niat, karena amal tidak mempengaruhi keimanan bagi mereka. Dan poin besar terakhir adalah sebagai reaksi terhadap ekstremisme Khawarij. Jadi bisa disimpulkan bahwa sekte mereka dibuat untuk menantang sekte Khawarij. Selanjutnya adalah sekte Murji'ah atau mazhab Jabariyah. Di dalam sekte ini juga terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, mereka percaya bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas atas segala sesuatu, karena semua perbuatan mereka lakukan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mereka dikaitkan dengan Jaham bin Sofwan. Siapa itu Jaham bin Sofwan? Jaham bin Sofwan adalah pelopor utama dari aliran Jabariyah dan dialah yang menekankan konsep predestinasi mutlak, yaitu keyakinan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas karena semua perbuatan manusia itu ditentukan oleh Allah secara mutlak. Dan poin ketiga, adalah pemikiran ini dikritik karena meniadakan tanggung jawab moral. Jadi pemikiran ini pula ditolak keras oleh para ulama Ahlussunnah, termasuk Imam Ahmad bin Hambali, karena dianggap menyesatkan umat dan menyimpang dari akidah Islam. Dan mazhab terakhir adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Syahrastani sendiri berafiliasi dengan mazhab Asy'ari yang mana merupakan salah satu sekte kecil dari Ahlussunnah wal Jamaah. Posisi Ahlussunnah wal Jamaah ini berada di tengah-tengah atau bisa disebut juga sebagai jalan tengah di antara sekte atau aliran lainnya. Dan ini merupakan keyakinan yang dianut oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasannya yang pertama, iman adalah pengakuan hati dan ucapan lisan. Jadi iman juga bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Dan yang kedua, di sini manusia punya istitoah atau kemampuan dari Allah atas perbuatan yang mereka lakukan. Jadi di sini menurut Ahlussunnah wal Jamaah manusia itu tidak dikekang oleh Allah. Dan yang ketiga, mereka mempercayai sifat-sifat Allah, tapi mereka tidak menggambarkannya seperti makhluk. Alkitab li Abi Fatah Mahmud bin Abdul Karim Asy-Syahrastani. Latar belakang budaya, yakni kondisi keilmuan dunia Islam saat itu, semangat keilmuan Al-Sarastani yang objektif dan juga upaya menyediakan rujukan ilmiah yang tersusun, kebutuhan untuk studi perbandingan agama dan mazahib. Buku ini bukan buku polemik atau serangan, tapi lebih bersifat deskriptif dan komparatif. Namun, di beberapa bagian, Al-Sarastani tetap memberikan evaluasi atau komentar, terutama jika pandangan suatu kelompok dianggap menyimpang dari ajaran Islam menurut perspektif Sunni yang ia anut. Tujuan dari buku ini tulis yaitu adanya perbedaan aliran dalam Islam, adanya agama-agama besar di luar Islam, dan juga menyediakan gambaran umum terhadap pembelajaran ilmu perbandingan agama. Syukron kasiron. Sekian dari kelompok 5. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.